Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan selamat siang. Yang terhormat Kepala UTP SMA Negeri 5 Tanah Toraja, yang terhormat Wakil Kepala UTP SMA Negeri 5 Tanah Toraja, serta rekan-rekan guru, pengajar dan pendidik yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pembentukan komunitas praktisi SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Sebelum kita memulai kegiatan kita, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan doa, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga arahan dari Kepala UTP, yang keempat sosialisasi komunitas praktisi, yang kelima pembentukan komunitas praktisi, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Naomi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Arahan Kepala Sekolah kepada Bapak dan Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore. Salam sehat. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan pendamping Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, calon anggota komunitas praktisi SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Saya singkat saja, ini nanti mungkin dipotong karena ini mau dipotong ini ya. Yang pertama, saya menyampaikan selamat dan sekaligus kita bersama-sama mendukung rekan kita Pak Yudis Roma yang pada tanggal 27 ya, pada tanggal 27 itu akan menjalani seleksi lanjutan calon guru smart school di Makassar. Saya lihat masih ada beberapa pesaing di sini yang akan bersaing ketat karena memang peminat pelamarnya kemarin banyak ya. Jadi saya lihat di Tanah Toraja itu lengkap, ada guru IPA, Ibu tidak Malibu dari SMA PGRI Gedengan, kemudian ada guru IPS itu guru sejarah. Kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian sekolah baik melalui dana BOS dan dana komite ini akan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Apapun yang dibutuhkan di sekolah, semampu kita, ya semampu kita akan dukung kegiatan ini. Karena saya berpikir ini sebenarnya sudah lama di pikiran saya. Bagaimana caranya? Karena dengan MGMP ternyata tidak.
Karena di MDMK itu hanya kita fokus membuat perencanaan, ya, seperti itu. Tapi tidak pernah menyentuh yang persoalan yang sesungguhnya. Tapi di komunitas praktisi ini kita berharap bahwa benar-benar menyentuh dan sampai di akar-akar permasalahan di dunia pendidikan. Ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebentar kita akan membentuk komunitas ini, tapi sebelum kita sampai di sana akan didahului dengan sosialisasi tentang komunitas praktisi dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Dari Bapak Kepala Sekolah UPTC Negeri Tanah Toraja, kita memasuki acara yang keempat, yaitu sosialisasi komunitas praktisi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Berikan kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Tanah Toraja dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Komunitas praktisi yang kita kenal selama ini adalah musyawarah guru mata pelajaran, tetapi ternyata di kegiatan MDMP itu hanya terbatas pada kegiatan administrasi. Setelah selesai membuat administrasi, itu kita anggap sudah selesai. Padahal sesungguhnya itu masih ada kegiatan lanjutannya, yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini yang menjadi sorotan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, sehingga melalui program guru penggerak itu salah satu tugas dari peserta calon guru penggerak itu adalah menggiatkan kembali komunitas praktisi. Di layar sudah ada pengertian tentang komunitas praktisi. Kenapa harus muncul? Karena kita sebagai guru di sekolah kita yakin dan percaya bahwa seringkali ketika kita keluar dari kelas sebenarnya bertanya, tetapi pertanyaan itu kita tidak tahu mau dibawa kemana itu pertanyaan. Apakah tadi ketika saya mengajar siswa saya semua sudah paham? Karena siswa-siswa kita kadang tidak jujur kepada kita, hanya karena mereka mau cepat pulang lalu mereka mengatakan iya kami sudah mengerti. Tetapi sesungguhnya kalau kita adakan evaluasi, cukup lumayan kalau ada 50% siswa yang memahami apa yang kita sampaikan pada saat itu. Dan inilah yang menjadi tujuan utama dari pembentukan komunitas praktisi. Mungkin kalau sekarang kami sebagai calon guru penggerak diberi kesempatan saksikan bahwa praktik yang dimaksud dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Artinya kita akan duduk bersama ketika kan nanti kita sepakat bahwa seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu kita akan tentukan satu hari, minimal satu hari dalam satu minggu. Tapi rancangan kami dari calon penggerak itu mungkin 2 kali sebulan Pak untuk evaluasinya, untuk pertemuan itu, karena mengingat ada banyak hal yang kita harus selesaikan, sehingga kami usulkan kalau bisa 2 kali sebulan, sehingga itu ada ruang di mana kita akan bertemu dan duduk bersama dan betul-betul berbicara dari hati ke hati tentang apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan siswa kita. Di program calon guru penggerak angkatan pertama saya masih ingat waktu itu baru angkatan pertama dilaksanakan dan ada satu pengajar praktik dari Tanah Toraja yang melaksanakan seminar, dan itu sempat ditanya bagaimana outputnya di sekolah yang tempat pelaksanaan tentang komunitas praktisi ini, dan mereka mengatakan bahwa ketika dilaksanakan komunitas praktisi betul-betul ada perubahan. Pertama sudah disediakan makan siangnya, jadi tidak usah bawa bekal. Yang berikutnya mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu kan kita sudah artinya pada saat kita menyampaikan mungkin ada teman yang ketika menyampaikan materi itu sangat gampang diterima oleh siswa.
Tetapi begitu kita yang menyampaikan, kenapa mereka susah sekali? Inilah yang kita lakukan, kita adakan berbagi. Kan kita di sini kita bersyukur bahwa tidak ada satu mata pelajaran yang gurunya hanya satu, kecuali mungkin guru agama Islam ya, dengan Katolik itu hanya satu. Tapi kan di agama itu ada gambar di mana itu? Ini di mana? Bukan ada yang ngolon, lihat baik-baik fiturnya. Karena yang bisa menebak dan di komunitas praktisi nanti, kita punya mimpi yang kita kejar. Ketika mimpi itu tercapai, maka kita akan mencapai sebuah kebahagiaan. Itu adalah salah satu desa di pedalaman Kecamatan Baraka di kaki Gunung Latimojong, jalur pendakian ke Rantai Mario. Dan mimpi saya sebelum saya mati, saya akan mendaki gunung ke sana. Karena sudah lama saya siapkan. Sudah lama saya siapkan untuk mendaki, peralatan lengkap, tapi ada waktu. Ya. Jadi seperti itulah kita di Guru Penggerak. Kita punya sebuah mimpi, intinya bahwa di dalam Guru Penggerak nanti kalian teman-teman hari ini akan jadi Guru Penggerak. Ya, kita upayakan jadi Guru Penggerak semua. Ya, dari SMA 5 di angkatan 8. Nah, bagaimana supaya nanti bisa tergerak dan menggerakkan? Maka kita mulai dari komunitas praktisi yang akan diresmikan nanti oleh Bapak Kepala UPT. Jadi seperti itu, kita nanti bayangan kita adalah di komunitas praktisi membahagiakan siswa. Itu tujuan utama kita mengajar, membahagiakan siswa. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Kita jamin kenyamanan mereka belajar, keselamatan mereka belajar, dan tentunya akan ditopang nanti akan ada kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi kuncinya adalah siswa bahagia. Biasa saya berkelakar di kelas, kalau kalian nyaman, saya bahagia. Kalian bahagia, saya nyaman. Ya. Dan nanti bagaimana mencari proses bahagia itu di dalam kelas, kita akan saling berbagi nantinya. Baik, saya akan menyampaikan sedikit saja. Ada yang menarik di sini akan saya tampilkan. Karena ya materi kita yang kuat nanti akan muncul ketika kita sudah berkolaborasi ya. Jadi di komunitas praktisi nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi kami bertiga itu sebenarnya belum tahu apa-apa. Kami masih akan belajar kepada teman-teman semua. Jika ada yang kami tahu, kami akan berbagi dan sebaliknya ya. Jadi di sini sudah ada kunci kita belajar bersama. Jadi administrasi itu mungkin hanya sekitar 5%. Karena mungkin lewat komunitas praktisi sosialisasi tentang komunitas praktisi, dan kita melanjut ke acara selanjutnya yaitu pembentukan komunitas praktisi yang nantinya akan diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah PTSI. Oke, kita masuk dalam pembentukan komunitas praktisi. Dalam pembentukan komunitas praktisi ini tidak otomatis bahwa kami sebagai calon guru penggerak itu menjadi pengurusnya. Itu boleh saja dari teman-teman yang hadir. Sama dengan organisasi yang lain itu ada ketua, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota. Di sini ada bendahara, tetapi itu bendahara tugasnya bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi dia bendahara kegiatan. Artinya nanti dia bekerja sama dengan sekretaris untuk membuat agenda kegiatan itu untuk dipublikasikan. Kan bagaimana untuk pembentukan pengurus, apakah dengan aklamasi? Kalau mengingat waktu mungkin kita aklamasi saja ya. Boleh begini, karena ini kegiatan ini memang harus dimotori, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Santu tadi sebagai calon guru penggerak bahwa boleh dari calon guru penggerak, boleh juga dari rekan-rekan yang lain. Tapi kalau saya menawarkan
bolehkah kalau kalian mau jawab pasti kepala sekolah ya, pasti kepala sekolah, kemudian ketua dan sekretaris ini berasal dari calon guru penggerak. Ya, kemudian nanti kita semua jadi anggota. Harus saya, tapi ini wartawan dari saya, kita ya Soranasa. Terima kasih banyak. Bagaimana Bapak Ibu? Itu untuk koordinator dalam kegiatan, artinya kami bertindak sebagai motivator. Jadi kita kan bertiga di sini, ya bertiga. Di antara tiga ini harus lahir satu ketua dan sekretaris. Kalau tadi penting ada bendahara boleh dua. Itu kalau saya yang khawatir. Ya kan nanti di teman-teman nanti masih ada yang akan jadi tim dokumentasi yang dulu nanti jadi tim dokumentasi itu. Masih ada tim logistik. Masih ada jabatan lain selain masih ada bagian yang menangani acara. Ada koordinator, tim dokumentasi, tim logistik, tim acara, atau tim konten karena ini ketua ya. Ya, masih saja deh. Masih saja ya. Siapa yang ketua kira-kira? Santu ketua ya. Oke. Yang sekretaris? Roma. Oke. Kemudian yang bendahara? Ganti. Sepakat ya? Yang berikut yang kedua, kita mempercayakan kepada teman-teman ini untuk melengkapi kepengurusan yang lain. Setuju? Oke, setuju ya? Oke, terima kasih banyak. Nanti semua jadi anggota ya, dan saya menitipkan satu hal sebelum kita SK-kan ini, karena kita akan buat dalam bentuk surat keputusan. Sebelum kita SK-kan, kami meminta kepada Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pernyataan singkat tadi tentang komunitas praktisi ini, mari mengajak rekan-rekan yang lain, ya, untuk bergabung di sini. Karena saya yakin dan percaya kalau siapa yang tidak bergabung di sini akan menyesal. Nah, kenapa menyesal Bapak Ibu ini? Ada yang luar biasa di depan mata kita ini. Ya. Sekarang terbuka pendaftaran sekolah untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Sudah terbit keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi nomor 56 tentang penggunaan kurikulum. Nah, sekarang kita disuruh untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada Pak Ibu yang saya rawat. Kita kembali ke acara sebelumnya, yaitu peresmian yang akan diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah melalui penjelasan tadi, kemudian sosialisasi yang disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak tentang komunitas praktisi, kemudian kita sudah masuk tadi di pembentukan pengurusnya. Oleh karena itu pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2020 pukul 15:03, saya nyatakan komunitas praktisi SMA Negeri 5 Tanah Toraja resmi terbentuk. Terima kasih. Kita komunitas praktisi, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait dari komunitas praktisi yang telah kita bentuk ini. Kami persilakan. Saya lupa Bapak dari ini. Ada yang saya kirim di
grup kita itu 2 kali tentang hasil hasil rapat koordinasi kemarin dengan Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Ada salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan lulusan SMA itu tembus ke perguruan tinggi negeri. Nah, oleh karena itu kita tidak lanjuti dengan melaksanakan pengayaan. Saya berharap pengayaan ini bisa dijalankan dengan baik dan tidak diganggu dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau saya tidak salah untuk sementara di hari Senin itu tidak ada pengayaan ya. Senin masih tidak ada pengayaan. Nah, supaya tidak mengubah jadwal ini, mungkin kita kondisikan dulu. Mungkin yang di antara hari Senin dan Selasa. Kemudian nanti tinggal berkoordinasi dengan kesiswaan. Dengan kurikulum supaya mungkin di bulan Maret, karena kita tinggal di bulan Maret pelaksanaannya, Februari sudah terakhir hari ini. Jadi untuk Maret nanti kami koordinasikan dengan kurikulum hari apa kita bisa melaksanakan untuk pertemuan pertama dan pertemuan keduanya. Tapi yang jelas bahwa di pertemuan pertama itu nantinya kita akan banyak di sekitar bagaimana menemukan masalah di dalam kelas kita masing-masing. Itu kemudian tadi saya mohon maaf, ada beberapa Bapak Ibu guru yang saya sudah berikan angket terkait dengan guru penggerak. Ternyata kami harus mengundang Bapak Ibu dulu masuk di kelas kami, baru mengisi angket itu. Dan termasuk juga Bapak Kepala Sekolah harus melihat kami di dalam kelas. Sehingga kami bertiga akan mengundang Bapak Ibu sesuai dengan jam pelajaran kami untuk melihat apa sih yang kami sudah lakukan di kelas. Apakah berbeda ketika kami sebelum menjadi calon guru penggerak atau ada perubahannya positif atau mungkin negatif. Dan saya mohon maaf tadi Bapak Ibu yang sudah sempat mengisi, karena ada satu poin di situ Bapak Ibu harus melihat dan tidak bisa dilakukan kalau memang tidak melihat. Jadi saya mohon maaf. Teman-teman saya yang akan mungkin ada PBM-nya besok mungkin bisa. Demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Sebelum kita masuk di acara penutup, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Kita masuk di acara terakhir yaitu penutup, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yulian Simamulolo. Kepada Ibu kami persilakan. Mari kita berdoa masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di siang hari ini atas pertolongan, kekuatan dan kemampuan yang Tuhan masih beri kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini komunitas praktisi di SMA Negeri 5 Tanah Toraja boleh terbentuk dengan satu tujuan kami adalah untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab kami untuk mendidik dan mengajar anak rekan kami yang menjadi calon guru penggerak, akan menolong mereka bertiga dalam suksesnya rencana kami ini. Pertemuan-pertemuan yang akan kami rencanakan ke depan, Tuhan akan memberkati. Dan ketika tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami, mohon pimpinan-Mu memimpin kami, melindungi kami sepanjang perjalanan, dan kami boleh tiba di rumah, bertemu dengan keluarga, sehat walafiat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunkan semua salah dan dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika ada siswa yang punya kegiatan dan nanti akan menempelkan spanduk, mohon spanduk kita jangan dicopot. Nanti mereka berdua bisa masuk. Ya, oke, makasih.